Kalau hanya menunaikan syahwat, apa bedanya manusia dengan binatang? Maka manusia makhluk yang berakal, binatang makhluk yang tidak berakal, harus berbeda. Manusia ketika dia melakukan hubungan, niatnya minimal satu, menambah pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya pahala dalam hubungan ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi jima'ika zaujataka ajrun." Ketika engkau mengumpuli istrimu ada pahala, maka niatkan untuk cari pahala. Sebagaimana kita salat sunnah, meniatkan supaya dapat pahala. Sebagaimana ketika kita sedekah, meniatkan supaya dapat pahala. Sebagaimana kita membaca Quran, kita niatkan supaya dapat pahala. Demikian juga ketika hubungan intim diniatkan supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu minimal pahala apa niatan. Niatan yang kedua, sebagaimana niatan Nabi Sulaiman alaihi wasallam, hubungan intim untuk mendapatkan keturunan. Karena siapa yang mempunyai keturunan, maka keturunan itu mengamalkan amal saleh, pahalanya mengalir kepada orang tuanya, bapak ibunya. Karena anak ini tidak akan muncul kecuali lewat bapak ibunya. Sehingga anak ini kalau melakukan apa-apa kebaikan, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia baca Quran, dia sedekah, semuanya pahalanya selain mengalir kepada dirinya juga mengalir kepada bapak dan ibunya. Karena bapak dan ibunya penyebab munculnya anak ini. Ini adalah kemuliaan Islam. Pahala anak mengalirkan pahala juga kepada orang tuanya. Maka Nabi Sulaiman ketika mengumpuli 100 istrinya, dulu sudah kita bahas, beliau meniatkan untuk dapat melahirkan 100 anak, yang 100 anak ini semuanya akan menjadi mujahid fi sabilillah. Sayangnya Nabi Sulaiman lupa tidak mengucapkan apa? Insya Allah, sehingga beliau tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. 100 istrinya yang hamil hanya satu, dan anaknya pun cacat sehingga tidak bisa menjadi mujahid fi sabilillah. Tapi minimal sudah ada niatan, sudah mendapatkan pahala. Karena Rasulullah bersabda, "Wa inna likulli imri'in ma nawa." Tiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu pahalanya. Meskipun dia belum mendapatkan sesuai keinginan, tapi sudah ada niatan, maka mendapatkan pahala. Karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita, "Wabtaghu ma kataballahu lakum." Carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian dalam hubungan intim. Maksudnya pahala dan anak. Wabtaghu, carilah ketika hubungan intim. Apa yang disuruh jadi? Ma kataballahu lakum. Apa yang Allah tetapkan untuk kalian dalam hubungan intim. Apa yang ditetapkan oleh Allah? Para ulama tafsir mengatakan ada dua yang ditetapkan oleh Allah. Satu, pahala, itu pasti. Yang kedua adalah keturunan atau anak. Nah, kalau anak tidak harus ini, karena mungkin sudah tidak bisa produktif lagi, tidak menghasilkan anak, tapi minimal pahala mendapatkan. Karena kalau kita meniatkan amal ini untuk mendapatkan pahala, maka Allah akan memberikan pahala. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu dalam hadis ini Nabi bicara masalah hubungan ini, bukan sesuatu kepornoan, bukan, tetapi untuk mengetahui bagaimana adab yang benar dalam hubungan intim. Jangan sampai kita melakukan hubungan intim tidak mendapatkan pahala, malah dapat dosa. Karena kalau hubungan intim melanggar aturan Islam, dapatnya dosa bukan pahala. Maka Rasulullah di sini menyampaikan hukum, ya, hukum Islam tidak boleh masuk pada dubur. Kenapa? Ya, dubur itu bukan tempatnya. Dubur itu bukan untuk menanam tanaman, tidak akan muncul anak dari situ. Muncul anak dari depan, nah, maka harus dimasukkan pada depan, pada kubul, bukan pada dubur. Tapi karena masalah ini adalah masalah dalam yang tidak pantas untuk banyak-banyak divulgarkan, maka di sini Rasulullah sebelum menyampaikan hukum, beliau menyampaikan dua kalimat. Allah tidak malu terhadap kebaikan untuk disampaikan. Allah tidak malu terhadap kebaikan untuk disampaikan. Beliau kasih mukadimah dulu. Jadi beliau ingin supaya para sahabat ini tidak ada yang menganggap apa wah ini
junub. Ini masalah dalam karena bicara tentang keluarnya mani, maka dia malu untuk bertanya kepada Rasul. Tapi kalau tidak bertanya maka sesat di jalan. Maka beliau tetap bertanya, tapi sebelum bertanya beliau kasih mukadimah. Ummu Sulaim datang kepada Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Maka saya ingin bertanya tentang suatu kebenaran, yaitu hukum Islam. Silakan tanya." Maka dia mengatakan, "Kalau ada seorang perempuan mimpi basah, junub, apakah dia wajib mandi?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ya tentu saja, karena wanita saudari kandungnya laki-laki. Maksudnya hukumnya sama." Maka dalam Islam laki-laki dengan perempuan tidak dibedakan dalam kebanyakan hukum, kecuali dalam beberapa perkara yang memang harus dibedakan. Kita lanjutkan hadis yang kedua, hadis 69. Wa an Sabrata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ini sesungguhnya aku qad kuntu sungguh aku dulu adintu lakum, aku telah mengizinkan untuk kalian fil istimta' untuk melakukan mut'ah minan nisa terhadap para wanita. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah qad harama sungguh telah mengharamkan dzalika mut'ah tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bicara tentang hukum mut'ah. Mut'ah itu apa? Kawin kontrak. Kawin kontrak itu bagaimana? Kawin sementara. Mbak, saya ingin menikahi Anda. Oh iya. Berapa lama? Saya ingin sebulan saja. Karena saya kerja di Solo sebulan. Nanti setelah sebulan saya akan balik ke Jakarta. Nah, nanti nikahnya sebulan saja. Itu namanya kawin kontrak, nikah mut'ah. Boleh enggak kawin kontrak? Hadis ini menjelaskan bahwa kawin kontrak dulu adalah halal, tapi kemudian haram. Jadi kesimpulannya hukumnya haram, tidak boleh kawin kontrak. Maka nikah dalam Islam itu hukum asalnya adalah lil abadil abad, untuk selama-lamanya. Bukan untuk menikmati habis itu habis manis setelah dibuang, enggak. Tetapi untuk selama-lamanya sampai matinya, sampai mudah-mudahan kita berkumpul dengan semua keluarga kita dan istri kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kaum muslimin rahimahullah, jangan sekali-kali melakukan kawin kontrak, haram. Sekarang ini yang membolehkan kawin kontrak adalah kelompok Syiah. Kalau dulu sebagian ulama ahlu sunnah ada yang membolehkan kawin kontrak apabila terpaksa. Tetapi sekarang sudah kita tidak temukan lagi satupun ulama ahlu sunnah yang membolehkan kawin kontrak meskipun terpaksa. Kerja di Solo 1 bulan, wah susah ini 1 bulan tidak ketemu sama istri. Ini maka saya terpaksa nih, saya menikah. Nah dulu sebagian ulama ahlu sunnah membolehkan. Sekarang sudah sepakat ulama-ulama kita tidak boleh. Kalau memang
saya di Klaten mengajar di sana karena saya pernah tinggal di Klaten 3 tahun. Kemudian takmir masjid mendekati saya. Apa Ustaz? Ada satu pembicaraan. Ada apa? Silahkan. Ada yang mengisukan antum Syiah. Oh iya. Kenapa? Apa alasannya kenapa saya dikatakan Syiah? Karena Anda menjamak dan mengkosor sholat. Dua orang ini. Saya musafir karena saya dari Solo menuju ke Klaten, safar. Jadi di Klatennya saya tidak menetap, tapi hanya mengajar pulang lagi. Nah, karena saya tinggalnya di Solo, kemudian datang ke Klaten mengajar selama 3 tahun di sana, tapi PP saja ini. Nah, maka dalam fikih yang saya ikuti bahwa Solo sampai Klaten itu sudah musafir, sehingga hukum-hukum safar berlaku. Saya boleh mengqashar salat, saya boleh menjamak salat. Ini bukan mazhabnya Syiah. Kalau Syiah itu mengatakan boleh menjamak meskipun tanpa sebab. Zuhur boleh dijamak dengan asar tanpa sebab. Maghrib boleh dijamak dengan isya tanpa sebab. Nah, itu mereka Syiah. Nah, kalau saya kan sebabnya musafir. Saya dari Solo ke Klaten. Saya jamak, saya qashar supaya setelah pengajian saya bisa segera pulang sehingga sampai rumah tidak kemalaman. Nah, itu isu saja. Tidak benar isu seperti itu. Kalau kita nggak jelas akan termakan isu. Padahal bukan tanda Syiah sama sekali mengqashar dan menjamak salat bagi musafir itu. Demikian juga di sini. Jelas-jelas kalau orang mengharamkan nikah mut'ah bukan Syiah. Karena Syiah sepakat membolehkan apa? Nikah mut'ah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita haram nikah mut'ah. Bapak Ibu rahimahullah, sebagian orang mengatakan nikah mut'ah diperbolehkan menurut Ibnu Abbas. Baca itu riwayat Sahih Muslim. Maka kita jawab, hukum Islam tidak diambil dari Ibnu Abbas. Hukum Islam diambil dari 3. 1 dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi SAW, 3 dari kesepakatan para ulama. Ibnu Abbas manusia biasa, tapi memang beliau sahabat Nabi. Namanya sahabat Nabi, manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Maka jangan mengatakan nikah mut'ah boleh karena Ibnu Abbas membolehkan. Enggak benar begitu. Hadis Nabi-nya sudah jelas ini, haram dzalik. Allah sudah mengharamkan nikah mut'ah, sudah. Kalau ada Ibnu Abbas ngomong, ada hadis Nabi ngomong berbeda, kita ambil hadis Nabi, bukan perkataan Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas sendiri pernah marah-marah. Kenapa Ibnu Abbas marah-marah? Karena dia menyampaikan sabda Nabi, kemudian orang-orang malah membantah. Wahai Ibnu Abbas, Sayyidina Abu Bakar berpendapat tidak seperti itu. Wahai Ibnu Abbas, Sayyidina Umar tidak berpendapat seperti itu. Maka Ibnu Abbas marah-marah. Kalian itu bagaimana? Saya sampaikan sabda Nabi, malah kalian lawan dengan perkataan Abu Bakar Umar. Nyaris batu-batu dari langit akan turun mengenai kalian sebagai siksaan untuk kalian. Dikirim batu oleh Allah Subhanahu wa taala karena melawan hadis Nabi dengan perkataan manusia. Hadis Nabi itu sumbernya wahyu. Ketika Nabi mengatakan Allah sudah haramkan nikah mut'ah oleh Allah, ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilawan dengan perkataan Ibnu Abbas. Tidak benar seperti itu. Jadi masalah-masalah fikih, masalah-masalah hukum hendaklah kita paham bagaimana cara menetapkan hukum dari Quran, dari hadis, dari kesepakatan para ulama, bukan dari perkataan perseorangan sahabat. Karena kalau perkataan perseorangan sahabat semuanya kita pakai, sesat kita nanti. Lihat dalam Musnad Ahmad, ada seorang sahabat Nabi bernama Talhah, Abu Talhah namanya, bapak dirinya Anas. Dia berpendapat orang yang sedang puasa Ramadan boleh untuk hujan-hujan sambil minum air hujan. Kata beliau tidak membatalkan puasa. Ketika beliau ditegur, wahai Abu Talhah, kan lagi puasa, kok malah minum air hujan? Maka dia mengatakan, ini bukan makanan, ini adalah berkah. Jadi saya masukkan berkah dalam perut saya, tidak membatalkan puasa. Coba kalau fikih ini kita pakai, rusak agama kita.
Indonesia kan sering hujan Pak. Nah, Ramadan hujan siang-siang keluar, habis itu hujan-hujan sambil minum masuk lagi orang mukli. Ini sesat agama kita nanti. Nah, maka pendapat para sahabat yang tidak sesuai dengan Quran, Sunnah atau ijma harus kita tinggalkan. Bukan berarti kita mengatakan ini sahabat ngawur, bukan. Sahabat itu manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Pas itu Abu Bakar salah, tapi benarnya lebih banyak. Jadi kan juga di sini, pas ini Ibnu Abbas salah, tapi benarnya banyak. Nah, maka dalam bab ini, bab nikah mu'ah, kawin kontrak, kita tidak mau pakai pendapat Ibnu Abbas karena bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabatnya Ibnu Abbas yang bernama Abdullah bin Zubair, sama-sama sahabat ini, sama-sama sahabat muda. Ibnu Abbas sahabat muda, Abdullah bin Zubair sahabat muda. Ketika Nabi wafat, Abdullah bin Zubair usia 10 tahun, Ibnu Abbas usia 13 tahun. Nah, jadi Ibnu Abbas lebih tua 3 tahun. Apa kata Abdullah bin Zubair? Wahai Ibnu Abbas, silahkan kamu lakukan kawin kontrak, nanti kamu saya rajam dengan batu-batu. Jadi maksudnya saya tidak setuju dengan pendapat kamu yang bertentangan dengan sabda Nabi. Kalau kamu nekat melakukan, saya ambil batu, saya rajam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 70. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza dan apabila ustu'dina dimintai izin ala mar'ati terhadap seorang wanita wa hiya tusalli, padahal wanita ini lagi salat, fa idnuha, maka cara dia memberikan izin adalah at-tasfiq, dengan menepuk tangan. Hadis riwayat Al-Baihaqi sahih. Maksud hadis ini Pak. Kalau ibu-ibu sedang sholat, Allahu Akbar, kemudian tetangganya mengetuk pintu, Assalamualaikum, boleh masuk? Nah, kita kan nggak boleh ngomong, karena kalau ngomong boleh, nah, batal sholatnya. Nah, maka Nabi memberikan solusi. Kalau mau memberikan izin dengan menepuk tangan. Nah, menepuk tangan gimana? Bukan dengan pelok-pelok ini, bukan. Karena ini adalah peloknya orang kafir dalam gereja mereka. Tapi cara menepuk tangan para ulama sebutkan 2 cara. Cara yang pertama, karena sholatnya kan begini tadi. Nah, maka cara menepuk tangannya adalah posisi sholat. Jadi telapak tangan kanan masih tetap sedekat pada telapak tangan kiri, kemudian ditepukkan. Nah, ini maksudnya apa? Silahkan masuk. Misalnya dalam serumah ada beberapa kamar. Nah, mbak kita berada di kamarnya dia. Kita mau masuk, minta izin dulu. Assalamualaikum, masuk mbak. Ternyata dia lagi sholat. Nah, kalau dia mau memberikan izin, cara ini. Atau dengan cara telapak tangan kiri dibuka, telapak tangan kanan ambil 2 jari, pukulkan ini. Nah, ini semuanya bukan dari Nabi, tapi dari para ulama. Jadi para ulama menjelaskan gimana cara kita menepuk tangan supaya tidak sama dengan menepuk tangannya orang-orang kafir di gereja. Nah, kasih 2 solusi.
tasbih, bukan tepuk tangan. Nah di sini Islam membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kita lanjutkan ke 71. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila khataba melamar ahadukum salah satu kalian al-mar'ata seorang wanita." Di sini dalam terjemahan salah. Jika wanita melamar wanita, jika seseorang melamar wanita, fa in istata'a, maka jika mampu ayam buruk untuk melihat minha kepada wanita tadi, ila ma yad'uhu, kepada sesuatu yang menyemangati dia, ila nikahiha, untuk menikahinya, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan itu melihat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwasanya laki-laki boleh melihat kepada perempuan apabila niatannya dia ingin melamarnya. Jadi misalnya kita diberitahu orang, antum sudah nikah belum? Belum. Saya punya adik saya cantik, salihah. Kalau antum mau, nanti pas sholat isya antum tunggu di pintu, nanti dia pakai jilbab kuning. Nah itu adik saya. Nah maka boleh kita sambil di pojok masjid pura-pura bersih-bersih masjid atau bagaimana gitu, tapi sambil melirik. Nanti kalau ada yang jilbab kuning akan menengok. Nah itu boleh. Itu namanya nazar. Nazar itu apa? Melihat. Boleh nazar kepada wanita apabila ada niatan untuk melamar. Dan ini hukum berlaku tidak hanya untuk yang belum menikah, yang sudah menikah juga boleh kalau mau nikah lagi. Nah maka bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ini harus tetap berlaku. Kalau ada informasi, kalau bapak-bapak yang sudah agak tua kan biasanya yang dilirik kan janda atau nah boleh melirik janda dengan syarat ada niat untuk apa? Menikah. Tapi kalau tidak ada niatan untuk menikahinya, tidak boleh dilirik. Ada isu, ada janda cantik, ada niatan menikahi dia atau tidak? Tidak, nggak boleh dilirik. Tapi ada niatan, wah saya pengen nambah ini supaya anak saya banyak, 40 anak, supaya mereka semuanya kalau angkat anak berdoa, mendoakan orang tua, maka pahala saya semakin banyak. Nah, silakan kalau mau melirik atau melamarnya. Pembahasan di sini adalah apa yang boleh dilihat dari wanita yang ingin dinikahi. Dalam hadis ini beliau mengatakan ila ma yad'uhu ila nikahiha. Silakan melihat kepada sesuatu yang bisa menyemangati dia untuk menikahi wanita tadi. Nah, nanti tidak menjelaskan apa ini yang dilihat, wajahnya atau jari-jarinya atau tinggi tubuhnya atau bodinya, tidak dijelaskan oleh Nabi. Maka para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, pendapat mayoritas para ulama, yang boleh dilihat hanya dua, satu wajah, dua telapak tangan, sampai pergelangan tangan. Karena sumber kecantikan itu di mana? Di wajah. Nah, maka yang dilihat wajah. Kemudian jari-jari tangan ini sudah menunjukkan tulang-tulang yang lain, sehingga tidak perlu melihat tulang dalam. Jari tangan sudah mewakili. Kalau jari tangannya seperti saya besar-besar ini, berarti tulang-tulang yang lain juga besar-besar. Kalau jari tangannya kecil-kecil, panjang-panjang, nah itu berarti tulang-tulang yang lain juga begitu. Nah kalau laki-laki itu dalam kitab-kitab para ulama disebutkan al-mamduh fil rijal al-'azamul 'am, bahwasanya orang laki-laki yang terpuji itu kalau jarinya gede-gede kayak saya begini. Kalau perempuan sebaliknya. Nah, maka ada laki-laki jarinya panjang kecil, nah itu menurut para ulama tidak terpuji. Tapi ulama Arab pakai. Nah, mungkin Indonesia beda lagi. Jadi kalau para ulama Arab mereka mengatakan laki-laki itu yang bagus itu ya yang gede-gede gini jari-jarinya. Nah, maka alhamdulillah jari saya gede-gede pas. Dan kalau perempuan sebaliknya. Nah kembali ke sini, yang boleh dilihat hanya wajah sama telapak tangan. Pendapat
terbuka di hadapan mahramnya, yaitu apa? Rambutnya dan juga betisnya. Betisnya dilihat, rambutnya dilihat. Berarti boleh datang kepada wanita ini, kemudian melamar kepada bapaknya, kemudian ta'aruf. Nah, ketika ta'aruf minta tolong dilepas jilbabnya. Atau kalau malu maka minta fotonya yang tanpa jilbab. Nah, maka untuk mazhab Hambali apa? Boleh. Pendapat ketiga, menurut mazhab Zahiri, ini adalah mazhab yang sudah punah, sekarang sudah tidak kita temukan mazhab Zahiri di atas muka bumi, kecuali mungkin 1-2 orang atau sedikit. Mazhab Zahiri mengatakan karena Rasulullah di sini tidak menyebutkan apa yang boleh dilihat, berarti total boleh dilihat. Sehingga kalau kita ingin menikahi seorang wanita, ya, kita sudah melirik, wah saya mau menikahi wanita ini. Nah, maka boleh melihat seluruh tubuhnya. Tunggu ketika dia masuk dalam kamar mandi, kita naik genteng, dibuka gentengnya. Nah, dilihat, oh kayak begini, saya cocok. Nah, besok datang kepada bapaknya. Bapak, kemarin saya sudah melihat. Kapan? Pas malam-malam. Saya naik genteng, saya buka, karena dia biasanya kan mandi sebelum subuh. Nah, saya sudah lihat Pak, saya sudah cocok. Ini mazhab yang orang genah, jangan diikuti Pak. Jadi dalam masalah fikih jangan mengambil aku cocoknya ini, jangan ambillah yang paling kuat dalilnya. Dalam bab ini yang paling kuat dalilnya adalah mazhab jumhur, mayoritas para ulama. Yang boleh dilihat adalah wajah sama kedua telapak lainnya. Mohon maaf, saya pengen lihat rambutnya. Rambutnya nanti kalau sudah menikah. Saya ingin melihat betisnya, melihat dengkulnya kayak apa. Enggak boleh. Itu nanti kalau sudah menikah. Cukup melihat wajah sama kedua telapak tangan. Kenapa? Rasulullah mengatakan sesungguhnya wanita, kemarin sudah kita baca hadisnya, tidak pantas untuk tampak darinya kecuali wajah dan kedua telapak. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 7. Wa an Abi Umayyah bin Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja apabila melamar ahadukum salah satu kalian al-mar'ah wanita, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa atasnya ayam dura ilaiha, untuk melihat kepada wanita tadi. Idza kana, apabila adalah innama yanzuru ilaiha, tiada lain melihat kepadanya, li khitbati, untuk benar-benar melamarnya. Wa in kana, meskipun wanita tadi la ta'lam, tidak tahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini sahih. Jadi tidak harus minta izin untuk melihat. Seperti yang saya contohkan tadi, ditunggu di luar pintu masjid, nanti jilbab kuning itu orangnya. Nah, nggak ada masalah. Kita duduk di hik dekat masjid. Biasanya nggak pernah di hik, tapi ini tumben di hik. Nah, ternyata karena ingin menunggu si kuning tadi. Nah, maka begitu jilbab kuning keluar, langsung dia melokok. Oh, kayak begini, oke. Nah, setelah oke, sholat istikharah, besoknya datang malam. Itu caranya, stepnya. 1. Nadhar. 2. Sholat istikharah. Kemudian apa? Melamar, khitbah. Nah, ini step ini harus dilakukan semuanya. Jangan nadhar saja tanpa istikharah, nanti gak berkah. Jangan istikharah saja tanpa nadhar, nanti kaget. Loh, pokoknya ini. Nah, kaget. Kalau kagetnya lebih bagus gak apa-apa. Kalau kagetnya jadi terus dia pingsan, nah susah ini. Kalau kagetnya lebih bagus, lebih cantik, gak ada masalah. Dan hadis terakhir pada malam ini, hadis yang ke-73, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata, sesungguhnya seorang wanita, la ta'khudhu, sungguh dia bisa memberikan perlindungan, ala qaumi, terhadap kaum. Yakni maksudnya tujiru, dia bisa memberikan perlindungan, ala muslimin, terhadap seluruh kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini termasuk hadis yang tidak bisa dipaham kecuali kalau diberikan contoh, jadi bisa dipaham. Begini Pak, kalau ada negara kafir dengan negara muslim, nah makanya ada aturannya.
tidak boleh masuk ke negara Islam kecuali dia mendapatkan keamanan, mendapatkan perlindungan. Kalau dia tidak mendapatkan perlindungan, maka dia nanti masuk ke negara Islam halal untuk ditusuk atau dibunuh. Seperti dulu pernah ada katanya seorang paus yang datang ke Indonesia tapi ilegal, tanpa izin. Nah, maka ada seorang pemuda dari Surabaya, dia ambil pistol, akhirnya menemui si paus tadi, ditembak mati dulu. Nah, dia tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena memang waktu itu terjadi peperangan, yaitu negara tersebut negara yang sedang perang dengan kaum muslimin, perang dengan Afghanistan atau dengan Palestina. Waktu itu saya nggak tahu kasusnya, karena itu sudah lama, mungkin tahun 80-an atau sebelum 80-an, sebelum saya lahir. Nah, maka waktu itu dia hanya ditangkap, akhirnya dimasukkan penjara oleh pemerintah Indonesia karena dia menggunakan senjata tajam, sementara rakyat tidak berhak menggunakan senjata tajam. Tapi dari sisi hukum Islam tidak salah. Kenapa tidak salah? Dia masuk ke negara Muslim tanpa perlindungan. Dia masuk harus ada perlindungan, pakai visa dan sebagainya. Ini masuknya ilegal, ya sudah, berarti boleh ditusuk, halal, nggak ada masalah. Nah, maka hadis ini bicara tentang seorang wanita boleh memberikan perlindungan kepada kerabatnya atau temannya yang kafir supaya dia merasa aman ketika masuk dalam negara Islam. Misalnya begini, misalnya Amerika perang dengan Indonesia misalnya. Nah, maka orang-orang Amerika kalau datang ke Indonesia, dia halal untuk dibunuh karena sedang perang dengan Indonesia, kecuali kalau dia masuknya dengan membawa perlindungan dari salah satu umat Islam. Misalnya Presiden Obama, yang presiden dulu Obama, dia punya kerabat di Indonesia, kerabatnya Muslim. Nah, Obama ingin masuk ke Indonesia. Nah, maka dia minta diberi perlindungan oleh kerabatnya yang tinggal di Indonesia, Muslim. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Kalau yang mengizinkan atau memberikan perlindungan ini adalah seorang wanita, gimana? Boleh, tidak ada masalah. Seluruh kaum muslimin punya hak yang sama, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu orang yang sudah tua, baik itu masih pemuda yang belum menikah, sama saja berhak untuk memberikan perlindungan kepada seorang kafir yang membutuhkan perlindungan kepada dia. Hadis ini termasuk hadis sababiyah. Hadis sababiyah adalah hadis yang ada sebabnya kenapa Nabi menyampaikan. Waktu itu Rasulullah SAW pada waktu Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, beliau sedang mandi, didatangi oleh tamu wanita. Tamu wanita ini adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Ummu Hani. Maka Rasulullah mengatakan, selamat datang Ummu Hani. Ada apa? Maka setelah Nabi sholat duha, kemudian beliau menyambut tamunya ini. Kemudian tamunya mengatakan, wahai Rasulullah, saya Ummu Hani, seorang muslimah, saya sepupu Anda. Ada saudara ipar saya yang minta perlindungan kepada saya. Dia masih kafir, tapi dia saudara ipar saya. Maka saya memberikan perlindungan kepada dia. Tapi malah Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada saya, wahai Ummu Hani, orang yang kamu berikan perlindungan nanti akan saya bunuh kalau nekat masuk ke sini. Nah, maka Ummu Hani ini lapor kepada Nabi, wakil kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana ini? Saya kasih perlindungan, malah Ali menantang untuk membunuhnya, gimana ini? Yang menang saya atau Ali? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajarna man ajarti. Kami sudah memberikan perlindungan kepada laki-laki yang kamu berikan perlindungan. Artinya kalau ada seorang kafir sudah mendapatkan atau mengantongi perlindungan dari seorang muslim, maka ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, tidak boleh membunuh dia, siapapun tidak boleh. Meskipun orang itu dulu adalah musuh bebuyutan kita, dia sudah membunuh keluarga kita serumah, bunuh semuanya oleh si kafir ini. Tapi ketika dia membawa izin perlindungan dari seorang muslim, maka kalau kita ketemu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa dendam kemudian membunuh dia, tidak boleh. Inilah hukum Islam. Bagusnya Islam
mengatur dengan sangat sempurna, sangat adil, sehingga kita harus mempelajari terus hukum-hukum Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa rahimahullah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Benarnya dari Allah dan apabila ada salahnya, astagfirullahaladzim. Sambil minum mungkin ada terasa. Oh iya Bapak Ibu, masalah nazar tadi, melihat wanita yang akan dilamar itu tidak sebaiknya mencukupkan dengan foto. Foto itu hanya sebagai pembukaan saja, karena seringkali foto itu menipu, berbeda dengan hakikatnya. Pernah saya itu mengalami, bukan saya sendiri tapi teman saya. Teman saya disodori foto seorang ustazah. Ini ustazah siap nikah, kamu mau nggak? Maka dia melihat rata-rata ini, tapi daripada susah boleh terus kamu bos. Nah, akhirnya dia mau. Tapi sebenarnya melihat